Jika proses pencernaan bahan makanan terjadi di lambung sekitar 2, 5, atau 6 jam, lantas di manakah terjadinya proses penyerapan sari makanan? Dan apakah pencernaan bahan makanan karbohidrat di mulut, protein lemak di lambung sudah selesai perjalanannya? Apakah nanti ke saluran berikutnya tinggal diserap? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Di pertemuan semalam, Bapak telah menjelaskan organ pencernaan itu dari mulut hingga ke lambung. Sudah? Nah, ingat dulu bahwasannya yang namanya alat pencernaan itu terdiri dari saluran atau organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Iya, sebelum kita masuk ke usus halus di bawah lambung, Bapak jelaskan dulu yang namanya kelenjar pencernaan. Nah, bahwasanya kelenjar pencernaan yang bermuara dari lambung itu nanti terdiri dari pankreas, hati, dan empedu. Materi berikut kelenjar pencernaan. Kelenjar yang pertama yaitu pankreas. Pankreas itu terletak secara horizontal di bagian belakang bawah daripada lambung. Nah, bahwasanya pankreas ini berperan sebagai alat endokrin, nanti dia menghasilkan hormon seperti hormon insulin dan glukagon, dan dia juga berperan sebagai alat eksokrin, yaitu pensekresian enzim tertentu. Adapun jenis hormon yang dihasilkan pankreas seperti insulin yang dihasilkan oleh sel beta, fungsinya menurunkan kadar glukosa dan disimpan sebagai glikogen, meningkatkan sintesis protein dan lemak. Kedua, ada hormon glukagon yang dihasilkan oleh sel beta. Fungsinya meningkatkan penguraian glikogen menjadi glukosa sehingga gula darah meningkat. Fungsi berikutnya sebagai sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Selain kedua jenis hormon tersebut, juga didapat hormon somatostatin yang dihasilkan oleh sel delta yang bahwasanya berfungsi sebagai penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Jenis enzim yang dihasilkan di dalam pankreas seperti tripsinogen, chymotrypsin, lipase, amilase. Hormon pertama yaitu tripsinogen, diaktifkan oleh enterokinase, dihasilkan oleh usus halus menjadi tripsin. Tripsin berfungsi memecahkan protein polipeptida besar menjadi peptida yang lebih kecil. Kedua, chymotrypsin memiliki fungsi yang sama dengan tripsin, yaitu memecah protein polipeptida besar. Ketiga, enzim lipase yang berfungsi menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berikutnya, enzim amilase menghidrolisis zat tepung menjadi disakarida berupa maltosa, sukrosa, dan laktosa. Selain keempat jenis enzim tersebut, bahwasanya dalam pankreas juga terdapat yang namanya karboksipeptidase, aminopeptidase, sama dipeptidase yang nantinya akan meneruskan protein untuk pembongkarannya menjadi asam amino yang bebas. Kelenjar pencernaan yang kedua yaitu hati atau hepar. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Dan hati ini memiliki warna yang kecoklatan Nah, bahwasanya hati ini terletak dia tepat di rongga perut di bawah diafragma. Nah, bahwasanya empedu itu dibentuk di dalam hati namun disimpan dalam bentuk kantong empedu. Hati ataupun hepar merupakan kelenjar pencernaan sekaligus nanti dia sebagai alat ekskresi. Nah, hati sebagai alat ekskresi nanti akan kita bahas di sistem ekskresi di bab 8. Nah, fungsi hati sebagai kelenjar pencernaan yang pertama dia itu pembentuk empedu dan garam-garam empedu yang nantinya akan mengemulsikan atau dalam penyerapan lemak. Fungsi yang kedua sebagai detoksifikasi, yang artinya hati ini berperan dalam menetralkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh melalui bahan makanan yang kita makan. Fungsi yang ketiga yaitu penyimpanan vitamin. Nah, bahwasanya hati ini menyimpan vitamin yang larut dalam lemak, salah satunya vitamin A dan vitamin D. Fungsi berikutnya bahwasanya hati berperan dalam pengaturan gula darah atau mengontrol yang namanya gula darah. Nah, bahwasanya apabila kelebihan glukosa maupun asam amino tertentu yang nantinya akan dirombak menjadi karbohidrat yang tidak larut dalam bentuk glikogen yang disimpan dalam sel-sel hati.
Fungsi lainnya bahwasanya hati berperan dalam pembentukan fibrinogen. Nah, fibrinogen ini merupakan protein darah yang diperlukan nanti dalam proses pembekuan darah. Berikutnya, hati juga berperan dalam produksi yang namanya heparin. Heparin merupakan substansi yang berperan dalam proses koagulasi atau pembekuan darah ataupun boleh disebut sebagai antikoagulan. Nah, fungsi hati berikutnya itu untuk produksi panas. Nah, bahwasanya akibat metabolisme yang terjadi di dalam hati nanti akan menghasilkan namanya panas suhu tertentu, apalagi pada saat kondisi tertidur. Empedu yakni berupa kantong seperti terong, ya, bahwasanya dia memiliki ukuran sekitar 8 hingga 10 cm, berwarna hijau, dan dia terletak pada lekukan hati, ya, di lobus bagian kanan daripada hati tersebut. Nah, di hati ini tidak ada enzim-enzim, namun di dalamnya mengandung yang namanya garam-garam empedu yang nantinya berperan dalam pembersihan lemak. Nah, adapun cairan empedu itu sekitar 30 hingga 60 ml dan bersifat alkali. Bahwasanya cairan ini mengandung air, garam-garam empedu, pigmen empedu, musin, kolesterol, dan zat lainnya. Adapun fungsi garam empedu yaitu berperan dalam emulsi lemak. Asam empedu membantu mengemulsi partikel-partikel lemak yang besar menjadi partikel lebih kecil dan area permukaan yang lebih luas untuk kerja enzim. Fungsi berikut dengan bantuan enzim lipase yang disekresikan ke pankreas, asam empedu membantu transport dan absorpsi produk air lemak yang dicerna menembus membran sel. Sudah jelas ya fungsi dari setiap kelenjar pencernaan tersebut? Ya, oke. Untuk bahan makanan yang datangnya dari lambung, ya, kemudian kelenjar pencernaan nanti akan diturunkan ke usus halus atau disebut sebagai intestinum tenum. Nah, bahwasanya usus halus ini berbentuk tabung, ya, dengan ukuran sekitar 3 hingga 5 meter, ya, diameternya sekitar 2,5 cm. Oke, ya. Untuk usus halus ini nanti dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada disebut sebagai usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 25 hingga 30 cm. Kedua ada yang disebut sebagai usus kosong. Ya, usus kosong atau usus jejunum nanti dia memiliki panjang 1 hingga 1,5 meter. Dan ada usus penyerapan atau ileum, yaitu nanti terjadi di sini penyerapan sari makanan dengan panjang sekitar 2 hingga 2,5 meter. Nah, bahwasanya usus halus ini memiliki yang namanya banyak jonjot-jonjot halus, lekukan-lekukan halus yang disebut nanti sebagai villi dalam bentuk jamak, filus nanti dalam bentuk tunggal. Adapun fungsi jonjok atau villi daripada usus ini yakni untuk memperluas penyerapan nutrisi atau sari makanan yang sudah diserap oleh tubuh. Nah, masing-masing villi itu dibungkus atau dilapisi yang namanya lapisan sel epitelium yang mengandung yang namanya kapiler darah dan pembuluh pipa kecil. Masih ingatkah kamu jenis arteri mana yang menyerap nutrisi dari usus halus? Masih? Oke, ya, yang menyerap sari makanan dari usus halus yaitu jenis arteri yang disebut sebagai vasa vasorum. Nah, di dalam usus halus ini terjadilah proses penyerapan sari makanan itu dan pencernaan beberapa jenis bahan makanan seperti karbohidrat, kemudian protein dan lemak dengan menggunakan enzim-enzim yang sangat spesifik. Untuk transport ataupun untuk absorpsi karbohidrat, ya, bahwasanya molekul glukosa itu ditransport melalui transport aktif bersamaan dengan natrium. Ingat dulu waktu di semester di bab 1, ya, bahwasanya ada transport zat. Nah, di situ nanti ada istilah kotransport. Nah, jadi proses glukosa ini diserap bersama dengan natrium yaitu kotransport. Sudah, ya. Kemudian fruktosa itu diserap lewat yang namanya difusi dipermudah dan monosakarida lainnya itu ditransport secara difusi bebas. Kedua, absorpsi protein. Protein diserap dalam bentuk asam amino ke dalam sel-sel usus halus melalui transport aktif.
Ketiga, absorpsi lemak. Lemak itu diserap oleh usus halus dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Akan tetapi, asam lemak yang berukuran kecil karena berantai karbon pendek itu akan bergerak ke kapiler pilus. Sedangkan gliserol bermolekul lebih besar karena rantai karbonnya panjang akan membentuk kilomikron masuk ke lakteal menuju sistem limpa dan peredaran darah kecil. Keempat, absorpsi air, elektrolit, dan vitamin. Air diserap secara transport pasif melalui osmosis. Vitamin larut dalam air, yakni vitamin C dan B, itu diserap melalui difusi. Vitamin larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K, diabsorpsi bersamaan dengan lemak. Berikutnya, absorpsi kalsium sesuai asupan makanan dan kebutuhan tubuh yang diatur oleh hormon paratiroid dan vitamin D. Zat besi terikat oleh globulin. Organ atau saluran pencernaan berikut yaitu usus besar. Usus besar atau disebut sebagai intestinum crassa. Di dalam usus besar ini tidak terjadi lagi yang namanya penyerapan sari makanan. Oke ya, di usus besar ini memiliki kemampuan atau daya regang yang cukup kuat. Oke ya. Nah, bagian daripada usus besar ini terdiri dari sekum, ya, kemudian ada yang disebut sebagai kolon dan rektum. Persambungan antara usus halus dengan usus besar nanti yang disebut sebagai otot sphincter. Nah, bahwasannya bagian usus besar yang pertama ada yang disebut sebagai sekum. Sekum ini merupakan kantong berbentuk jari, ya, nanti di dalamnya terdapat namanya appendix spermiform atau boleh kita sebut adalah umbai cacing. Fungsi umbai cacing atau appendix ini hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagi tubuh kita. Lalu bagian usus kedua, usus besar yang kedua, yaitu ada namanya kolon. Kolon ini dibagi-bagi lagi nanti menjadi bagian yang transversum, bagian usus besar yang mendatar, kemudian ada yang menurun atau descendens, ya. Kemudian ada yang menanjak atau naik ke atas, itu namanya ascendens. Serta ada nanti kolon sigmoid, yaitu kolon yang berbentuk huruf S. Adapun fungsi usus besar yang pertama mengadsorpsi 80 hingga 90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa menjadi lebih semi padat. Kedua, memproduksi mukus yang tidak mengandung yang namanya enzim. Ketiga, mengeluarkan zat sisa berupa feses yang warna coklat berasal dari pigmen empedu, berbau berasal dari kerja bakteri. Nah, bahwasanya alat pencernaan terakhirnya yaitu muara terakhir daripada sisa-sisa pembuangan disebut sebagai anus. Anus adalah otot serat lurik yang melekat pada dinding anus, di mana panjangnya mencapai 8 hingga 10 cm. Apabila anus terasa gatal terlebih di malam hari, artinya cacing kremi telah bertelur.